Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanum Nur Rahmah dengan NIM 8111222765. Perkenalkan, nama saya Nirma Salwa dengan NIM 8111422766. Perkenalkan, nama saya Farel Ardani Naldi dengan NIM 8114222767. Perkenalkan, nama saya Delia Sarin Kiranasari dengan NIM 8111422768. Perkenalkan, nama saya Erlina Davina Blandari dengan NIM 8111422769. Perkenalkan, nama saya Febrian Adi Nugroho dengan NIM 8111422770. Perkenalkan, nama saya Evanya Sagita Purba, NIM 8111422771. Perkenalkan, nama saya Andi Febrian dengan NIM 8111422772. Di sini kami berasal dari kelompok 9 yang akan membahas tentang tata aturan penulisan karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang menguraikan atau membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapatkan melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini mempergunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah, yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Karya tulis ilmiah sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang terbentuk dari tulisan sistematika dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan predikat, serta hubungan apa antara subjek dan predikat memungkinkan besar merupakan informasi yang tidak jelas. Penggunaan kata harus dilakukan secara tepat, artinya kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang harus disampaikannya. Kemudian, apa itu pengertian dari tata tulis karya ilmiah? Tata tulis karya ilmiah berisi ketentuan tentang isi laporan, penyajian laporan, dan tata tulis secara umum. Panduan yang diberikan dalam pengertian ini bersifat konvensional, mengacu pada pedoman penulisan laporan penelitian yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tujuan dari mengetahui tata tulis karya ilmiah yaitu 1. Mahasiswa memahami bagan tulisan ilmiah, panduan umum, dan tata tulis secara umum. 2. Mahasiswa dapat membuat laporan penelitian dengan aturan tata tulis yang berlaku umum. Bagan tulisan ilmiah secara umum minimal terdiri dari 3 bab, bab pendahuluan, bab isi, dan bab penutup. Seperti contoh, bagan di bawah ini. Akan tetapi, dapat dikembangkan menjadi beberapa bab lagi tergantung pada kedalaman materi yang sedang dibahas. A. Bagian pendahuluan. Pelengkap awalan, halaman judul, adalah halaman di bagian awal buku yang menampilkan judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya. Kata pengantar adalah bagian dalam karya tulis ilmiah yang memuat ungkapan-ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih dari penulisnya. Daftar isi. Daftar isi merupakan sekumpulan urutan bab dalam sebuah karya tulis yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan struktur karya tulis yang jelas. Bagian isi. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Bagian karya ilmiah yang berisi alasan mengapa masalah diangkat dalam karya ilmiah. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umumnya juga disebut sebagai tujuan penulisan yang dimana hal itu keluar dari hasil proses peninjauan pustaka untuk menjelaskan permasalahan dan teori-teori dasar beserta kumpulan data-data yang dibutuhkan untuk menjadi tujuan penelitian.
4. Ruang lingkup masalah. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum, memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. 5. Anggapan dasar hipotesis. Pengertian anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. 6. Teori. Pengertian kajian teori. Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. 7. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Bab 2. Pembahasan. 1. Deskripsi data. Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. 2. Analisis data. Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. 3. Interpretasi data. Interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Kesimpulan yang merupakan bagian dari bab penutup merupakan kesempatan terakhir penulis karya ilmiah untuk memberi kesan yang baik, yakni dengan menjelaskan kembali secara sekilas mengenai penelitian yang dilakukan beserta dengan hasilnya. 2. Saran. Saran dalam karya ilmiah berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Saran juga bisa disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Kesimpulan yang merupakan bagian dari bab penutup merupakan kesempatan terakhir penulis karya ilmiah untuk memberi kesan yang baik, yakni dengan menjelaskan kembali secara sekilas mengenai penelitian yang dilakukan beserta dengan hasilnya. 2. Saran. Saran dalam karya ilmiah berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Saran juga bisa disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Bagian penutup. Perlengkapan akhir. Bagian terakhir adalah penutup berupa kesimpulan karya ilmiah. Kesimpulan ini berisi inti jawaban dari latar belakang dan pembahasan. Bagian penutup berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Petunjuk umum penulisan karya tulis ilmiah. A. Judul. Judul harus memberikan gambaran tentang isi tulisan yang disajikan. Oleh karena itu, judul harus mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan. Meskipun demikian, judul harus tetap dirumuskan dengan singkat, padat, dan jelas. Apabila judul terlalu panjang, dapat dibagi dua. Bagian pertama menunjuk pada pokok persoalan, dan bagian kedua berupa aneks judul yang menerangkan pokok persoalan. Kata-kata ini harus dipilih sehingga keseluruhan isi terwakili. B. Halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi laporannya. Di bawah judul dapat dicantumkan sifat dan jenis laporan, nama penyusun, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan. C. Kata pengantar. Kata pengantar berisi gambaran umum, pelaksanaan tugas, dan hasil yang dicapai. Pada kata pengantar, diuraikan dengan singkat alasan dan tujuan penyusunan laporan penelitian. Ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu. Pelaksanaan penelitian atau
dapat dimasuk ke dalam bagian ucapan terima kasih terpisah dari kata pengantar. Tempat, tanggal, bulan, tahun penyusunan laporan. D. Daftar isi. Halaman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi pokok laporan. Oleh karena itu, pada daftar isi dicantumkan dengan jelas urutan bab dan subbab serta seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. E. Daftar lampiran. Apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel, gambar, dan keterangan lain yang menunjang isi laporan, semua lampiran tersebut harus dicantumkan dalam daftar lampiran. Dalam hal ini, nomor lampiran dan halamannya harus dicantumkan dengan teratur dan jelas. F. Halaman abstrak. Abstrak merupakan miniatur tulisan secara keseluruhan. Halaman ini berisi tujuan, metode, data, dan simpulan dari penelitian secara ringkas dan padat. Diketik dengan spasi rapat atau single, maksimal 3 halaman. Pada makalah halaman abstrak ini tidak diperlukan. G. Latar belakang antara lain berisi deskripsi tentang hal-hal berikut. 1. Fenomena atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. 2. Ulasan tentang manfaat penelitian. 3. Hasil telaah pustaka yang relevan dengan penelitian. 4. Kedudukan penelitian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan atau disiplin yang lain di dalam jenis atau kelompoknya maupun kelompok lain. H. Masalah. Rumusan masalah harus jelas. Disarankan dalam bentuk kalimat tanya atau bentuk pertanyaan. I. Tujuan penelitian meliputi antara lain hal-hal di bawah ini. 1. Usaha pokok yang akan dilakukan. 2. Tujuan umum dan khusus, tujuan ilmiah dan praktis yang ingin dicapai. 3. Ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh. 4. Cara mencapai tujuan penelitian. Kemudian J. Ruang lingkup penelitian atau batasan masalah. Yang pertama, penjelasan istilah, terutama yang terdapat pada judul dan juga terhadap istilah-istilah teknis dalam penelitian. Kedua, pembatasan masalah baik luasnya maupun dalamnya ilmu serta wilayah penelitian. Yang ketiga, penentuan tempat berpijak atau sudut pandang meninjau masalah. Yang keempat, penjelasan singkat tentang penjabaran masalah dan cara pemecahannya. Kemudian K, anggapan dasar, hipotesis, teori, dan dalil. Yang pertama, anggapan dasar harus tepat, biasanya berisi kebenaran umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, yang berkaitan dengan rencana penelitian yang bersangkutan. Kemudian 2, anggapan dasar harus sesuai dengan lapangan ilmu yang diteliti. 3, hipotesis harus jelas dan sekaligus menggambarkan arah penelitian. 5. Hipotesis dijabarkan dari anggapan dasar. Yang keenam, untuk memecahkan masalah kadang-kadang diperlukan teori dan bagaimana langkah pokok dalam rangka penggunaannya. 7. Alasan menggunakan teori atau pendekatan. 8. Urgensi penggunaan dalil dalam penelitian dan apakah semuanya dalil baru ataukah campuran dengan yang lama dari hasil penelitian orang lain. 9. Kesejalanan antara anggapan dasar, hipotesis, teori, dalil dengan tujuan penelitian. 10. Cara pembuktian hipotesis dikaitkan dengan desain penelitian. Dapat berupa pembuktian statistik atau bukan. Kemudian I, mengenai cakupan sumber data. 1. Kriteria penentuan dan atau jumlah sumber data serta data yang tepat bagi kebutuhan penelitian. Kedua, populasi dan sampel penelitian. Ketiga, ada kriteria mutu data yang diolah. 4. Keserasian data dengan tujuan penelitian serta cakupannya. Kemudian M, mengenai cakupan pengumpulan data. Yang pertama, ada metode dan teknik yang tepat yang digunakan. Kemudian yang kedua, mengenai alasan penggunaannya. Ketiga, kriteria dan alat pengumpul data atau instrumen yang tepat, sahih, dan terpercaya.
Yang keempat, kemungkinan adanya pengaruh variabel lain sehingga mempengaruhi mutu data dan penafsirannya. Yang kelima, variabel yang dibutuhkan diolah atau dianalisis. Kemudian N, cakupan pengolahan data. Yang pertama adalah cara menginventarisasi data. Yang kedua, cara mengorganisasi dan menyeleksi data. Tiga, cara mengkode atau menabulasi data. Yang keempat, penggunaan teknik pengolahan dan analisis data bagi penelitian yang bersifat kuantitatif dapat menggunakan teknik statistik. Kelima, ada tahap-tahap penelaahan dan analisis data berupa jadwal, deskripsi, analisis, dan penafsiran data. Yang keenam, ada konsistensi penerapan teori. Dan ketujuh, ketepatan analisis dan penafsiran data. 8, ketepatan pembuktian hipotesis jika ada. Kesembilan, ada ketepatan menarik kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi. Kemudian O, mengenai bab penutup. Bagian ini berisi simpulan dari tiap satuan dan keseluruhan analisis. Simpulan ini bukanlah rangkuman atau ikhtisar. Selain kesimpulan, dapat juga dimasukkan saran. Saran yang diberikan kepada pembaca pada umumnya mengenai pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan dengan topik penelitian atau peneliti berikutnya untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Salah kaprah apabila saran diberikan pada diri sendiri penulis atau peneliti itu sendiri. Dan P, mengenai daftar pustaka. Bagian ini berisi daftar semua pustaka yang dijadikan acuan, pegangan atau landasan penelitian dan penyusunan laporan. Pustaka yang tidak relevan dengan penelitian tidak boleh tercantum dalam daftar ini. Kemudian Q, ada lampiran. Sebagai pelengkap, laporan harus menyertakan lampiran yang memuai tabel, peta, instrumen penelitian, transkripsi atau berupa rekaman dalam kaset, pegangan kerja, rancangan penelitian, riwayat hidup peneliti, dan lain-lain yang tidak dimasukkan dalam teks yang sekiranya masih bisa dianggap perlu untuk dimasukkan dalam sebuah lampiran. Bagaimana cara menulis tata tulis secara umum? Tata tulis buku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Yaitu yang pertama A, tata tulis ini diperlakukan karena 1. Dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian. 2. Memudahkan penelitian atau pertanggungjawabannya dan mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Yang B, teknik pengetikan. Pengetikan karya ilmiah perlu mengikuti aturan-aturan berikut ini. Antara lain, 1. Jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya pada isi bab adalah 2 spasi. Jarak pengetikan 2 spasi ini berlaku pula untuk jarak penulisan pada daftar isi. Dan yang kedua, batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah masing-masing sesuai dengan kurang lebih 4 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Yang ketiga, pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok atau masuk ke dalam dengan 5 pukulan ketik dari tepi kiri atau 5 huruf 1 tab bila dengan komputer. Yang keempat, penulisan judul atau bab menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor bab mempergunakan angka Romawi. Setiap awal kata dari judul subbab harus ditulis dengan huruf kapital, kecuali mempergunakan kata sambung. Yang kelima, cara penomoran pada karya tulis dapat mempergunakan salah satu dari kedua cara berikut ini. Cara pertama, A kapital dengan A kecil, 1 tutup kurung, A kecil tutup kurung, 1 A tutup kurung. Dan cara kedua, 1.1, 1.1.1, dan seterusnya. Dalam suatu skripsi, tesis, disertai atau laporan ilmiah lain, cara penomoran ini harus digunakan secara konsisten. Jadi, tidak boleh dicampur adukan. Yang C, sampul. Sampul karya ilmiah dapat berisi 1. Judul. Judul dicetak dengan huruf kapital semua dan tidak boleh menggunakan singkatan. Jika ada subjudul, maka yang ditulis dengan huruf besar hanya huruf awal dari setiap kata. Yang kedua, maksud dalam penulisan karya ilmiah. 3. Logo dari perguruan tinggi. 4. Nama penulis karya ilmiah.
5. Nomor induk penulis. Yang keenam, nama dari jurusan atau fakultas atau program sarjana dan perguruan tinggi. Yang ketujuh, tahun dari penulisan. Makalah diajukan untuk melengkapi tugas pada kuliah bersangkutan. Yang kedua, cara menulis kutipan dan sumber kutipan, beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan kutipan sumber kutipan. Yang pertama, singkatan ibid. Hendaknya tidak dilakukan dalam tulisan ilmiah. Yang kedua, kutipan ditulis dengan menggunakan dua petik. Jika kutipan ini menggunakan kutipan pertama atau dikutip langsung dari penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu tanda petik. Yang ketiga, jika bagian dari dikutip terdiri atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama. Dan penulisan digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dan diketik dengan jarak 2 spasi. Contoh, salah satu dimensi kehidupan afektimesional adalah kemampuan memberi dan menerima cinta. Bukan cinta dalam arti yang penuh romantik atau memberikan perlindungan yang berlebihan, melainkan cinta dalam arti relationship that nurses us we give. Yang keempat, apabila kutipan langsung merupakan seperangkat kalimat, tepatkanlah kutipan itu di antara tanda petik 2 bawah garis terakhir kalimat yang mendahulinya. Menjorok 5 ketukan ke dalam teks dari margin kiri berjarak rapat setengah spasi. Dalam hal yang lebih penting lagi, yang menyatakan betul sifat nasional pendidikan di negara kita ialah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita semua. Bahasa ialah alat berpikir dan alat menyatakan buah pikiran itu, tetapi selain itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengantar di sekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psikologi, dengan demikian bahwa 3 kelas yang terendah dari sekolah-sekolah rendah 36, bahasa pengantar ialah bahasa daerah. Yang kelima, jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian itu diganti dengan 3 buah titik. Jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis yang diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip yang kedua diletakkan di dalam kurung. Yang B, jika sumber dari kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Yang C, jika sumber dari kutipan menunjuk sumber dari lain bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. D. Berupa makalah. Contoh Karta Dinata S. 1989 tentang kualifikasi profesional petugas bimbingan Indonesia, kajian psikologis, makalah pada Konvensi 7 IPBI Denpasar. E. Berupa surat kabar. Contoh Sanusi A. 1986 tentang menyimak mutu pendidikan dengan konsep takwa dan kecerdasan, meluruskan konsep belajar dalam arti kualitatif, pikiran rakyat 8 September 1986. F. Kalau sumbernya dari internet. A. Bila karya perorangan. Cara penulisannya ialah pengarang atau penyunting dalam kurung tahun, judul dalam kurung edisi dalam kurung jenis medium. Lalu B. Bila bagian dari karya kolektif. Cara penulisannya yaitu pengarang atau penyunting dalam kurung tahun, dalam sumber dalam kurung edisi dalam kurung jenis media, penerbit. Lalu yang C, yaitu bila artikel dalam jurnal. Cara penulisannya yaitu pengarang dalam kurung tahun, judul, nama jurnal dalam kurung jenis media, volume dalam kurung terbitan, halaman.
D. Bila artikel dalam majalah. Cara penulisannya yaitu pengarang dalam kurung tahun, tanggal, bulan, judul, nama majalah dalam kurung jenis media, volume, jumlah halaman. Dan E. Bila artikel di surat kabar. Cara penulisannya pengarang dalam kurung tahun, tanggal, bulan, judul, nama surat kabar dalam kurung jenis media, jumlah halaman. F. Bila pesan dari email. Cara penulisannya pengirim dalam kurung alamat email pengirim dalam kurung tahun, tanggal, bulan, judul pesan, email kepada penerima dalam kurung alamat email penerima. Dan G. Rangkuman. Dalam membuat laporan penelitian harus mengikuti ketentuan tata tulis yang berlaku secara umum atau ketentuan dari lembaga tempat tulisan dibuat. Aturan tata tulis dibuat agar tulisan lebih sistematis, membantu penulis dalam mengarahkan laporannya, dan membantu pembaca untuk lebih mudah dalam memahami tulisan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan adalah bagian tulisan, aturan umum mengenai isi, dan aturan tata tulis yang berlaku. Aturan ini tidak untuk dihafalkan, cukup diterapkan dengan konsisten karena jika mahasiswa sudah terbiasa membuat laporan ilmiah, maka dengan sendirinya akan hafal dengan aturan-aturan penulisan laporan ilmiah.